Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Selamat datang di sekolah saya tercinta SMP Negeri 1 Kejajar. Hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan Kepala SMP Negeri 1 Kejajar terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, mau tahu berita selengkapnya? Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang bersama Pak Slamet, Kepala SMP Negeri 1 Kejajar. Hari ini saya akan memberikan sebuah interview terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan. Langsung saja nih Pak. Bagaimana Pak Slamet selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi sebagai bagian dari sebuah lembaga institusi, tentu ada beberapa hal yang dihadapi di dalam satuan pendidikan. Ketika kita menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan etika yang berjalan, maka kita langkah yang pertama adalah mencari titik temu bagaimana agar masalah itu tidak berkembang. Artinya ketika kita memiliki masalah etika dan ini kan sesuatu yang sangat prinsip, kita harus mempertemukan antara saya selaku pimpinan, kemudian kalau dengan guru ya yang bisa bertemu. Jadi bagaimana selama ini pengambilan keputusan di SMP 1 Kejajar, terutama untuk kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini sesuatu yang mungkin sangat dilematis ketika kita dihadapkan pada kepentingan bersama. Maka langkah yang kita ambil sesuai dengan kaidah bahwa kita memutuskan adalah untuk suatu kepentingan yang lebih banyak, tidak untuk bersifat individu atau mungkin kelompok, tapi bagaimana sebuah keputusan itu nantinya bisa bermanfaat untuk semua orang, ya secara kelembagaan, dan tentu saja imbasnya juga kita ambil yang paling kecil untuk akibat dari sebuah kasus tersebut. Memperkecil resiko dan juga selanjutnya langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Utamanya tadi yang pertama, kita harus ketemu dulu ya. Bahasa agamanya itu harus tabayun, dan mungkin mencari informasi yang selengkap-lengkapnya terhadap kasus terkait. Kemudian setelah itu mencoba kita pelajari apakah dari yang kasus tersebut nantinya bisa menimbulkan masalah ataupun mungkin sesuatu di dalam lingkungan sekolah. Maka dari kajian ini kita akan mengambil satu sikap. Jadi langkahnya adalah kita ketemu dengan guru, yang kedua kemudian mengkaji dari temuan tersebut, baru kemudian diambil sebuah keputusan. Selanjutnya hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang mempunyai dilema etika? Selama ini kita mengambil jalan tengah, dalam arti bagaimana sebuah kasus terkait dengan etika, misalnya guru tidak dirugikan, kemudian orang lain juga tidak merasa dirugikan. Artinya kita ambil
jalan yang sangat minimalis terhadap risiko yang diakibatkan oleh sebuah pelanggaran misalnya atau mungkin kasus-kasus yang terkait dengan etika. Nah, dalam hal ini kami mengambil langkah berusaha untuk memberikan yang terbaik baik untuk lembaga maupun individu yang bersangkutan. Selanjutnya hal-hal yang menjadi tantangan ini Pak, sebenarnya dalam pengambilan keputusan kan menemui banyak tantangan gitu. Nah, terutama dalam kasus yang menemui dilema etika itu bagaimana hal-hal menjadi tantangan. Ya, yang namanya sebuah kasus terkait dengan etika itu tantangannya memang besar. Artinya kadang dari sisi sikap ataupun tidak boleh dikatakan perasaan ya, kita menghadapi sesuatu yang harus dipilih. Misalnya ini sudah kadung terlalu kenal atau mungkin sebenarnya orang ini baik, tapi ada hal dalam hal ini kita tetap berprinsip pada keberagaman. Di dalam hal kedisiplinan misalnya kita ada aturannya dalam peraturan tentang disiplin menteri ya, dalam hal ini ya memang ada satu problem. Ya, problem dalam hal ini kita harus berpihak atau mengambil sebuah kebijakan. Kalau berpedomannya aturan, insya Allah tidak ada bahasa ilmu pakai dan sebagainya, tetapi itulah yang harus dipegang sebagai sebuah pimpinan. Kemudian dalam Anda memilih sebuah, apakah dengan mengambil keputusan itu ada jadwalnya atau hanya diputuskan langsung atau bentuk prosedur apa yang dijalankan? Ketika kita sudah mendapatkan informasi atau mungkin bahan terkait dengan pengambilan keputusan, maka ada langkah-langkah yang harus tidak spontanitas ketika kita mendengar mendapatkan laporan, tapi harus dikaji terlebih dahulu laporannya itu. Kemudian dari situ kemudian kita kita selidiki dan mendapatkan data-data itu kita olah. Sehingga langkahnya adalah melalui proses penjadwalan dan spontanitas, tapi kita jadwalkan. Misalnya dalam waktu sekian hari kita akan mengambil satu keputusan setelah diadakan pengkajian terhadap kasus tersebut. Tentu saja kita melibatkan stakeholder yang berkaitan langsung dengan kegiatan ataupun dengan pengambilan keputusan. Meskipun saya kepala sekolah itu mempunyai kewenangan, tetapi pertimbangan dari yang mungkin semacam penjelasan dari orang-orang yang ada di tempat saya dalam pemimpinan, kita jadikan pertimbangan untuk langkah-langkah sehingga tidak serta-merta jika bisa dapat laporan kemudian sehari atau mungkin waktu itu juga kita ambil keputusan memberikan tindakan, tapi harus dikaji, disandingkan dengan aturan-aturan yang ada, kemudian berarti adalah tindakan yang mungkin informasi yang berimbang. Kemudian faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu selama ini dalam mengambil keputusan, terutama dengan kasus ini? Kita akan mengambil keputusan itu lebih mudah ketika mengabaikan perasaan iwuh maupun perasaan merasa hutang budi misalnya. Tapi kita akan lebih mudah ketika dasarnya adalah sebuah peraturan dan kesepakatan. Kalau misalnya ada hal yang salah
sudah ada rambu-rambunya, kemudian dari tingkatan pelanggaran yang paling ringan sampai yang paling berat semuanya sudah diatur. Itu kita tinggal menjalankan saja berdasarkan iya, yang menjadi kemudahan kita. Karena tanpa pedoman kadang yang bicara adalah subjektivitas, tapi ketika kita ada atau kita mengkaji pada pedoman-pedoman itu, maka kita akan melihat secara objektif. Kalau yang salah atau mungkin orang itu melakukan sebuah kesalahan, ya kita sudah punya pedoman ini sanksinya. Sebaliknya kalau memang ini bukan sebuah pelanggaran atau mungkin kepentingannya untuk memberikan satu kemajuan di sekolah, kita tertutup. Ini terakhir nih Pak, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Satu hal yang menjadi pengalaman sebuah keputusan adalah kalau keputusan itu tidak merugikan orang. Artinya keputusan itu memang diambil karena memang ada dasarnya. Jadi tidak bersifat subjektif atau like and dislike, tetapi benar-benar dasarnya adalah itu yang berlaku di dalam sebuah institusi. Kira itu yang saya merasa ataupun mungkin sangat menarik. Karena ketika mengambil keputusan itu sudah berdasarkan atau ada dasarnya, siapapun insya Allah tidak akan kemudian mengungkapnya ini dasarnya apa, atau mungkin ini sangat subjektif dan sebagainya. Saya menghindari itu sehingga semuanya ada aturan. Oke, demikian tadi wawancara kita dengan Kepala SMP Negeri 1 Derajat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hari ini saya berada di SMP Negeri 31 Atap Kejajar untuk menggali informasi lebih lanjut tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Hari ini saya bersama dengan Ibu Maisarah selaku Kepala SMP Negeri 31 Atap Kejajar. Langsung jalan. Pertanyaan pertama, Bu, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, untuk bagaimana kita mengidentifikasi tentang dilema etika, kami selaku pemangku kebijakan di sekolah itu mencoba mencari sesuatu kebenaran di mana ada dua kebenaran di dalamnya, sehingga kami harus mampu menentukan kebijakan yang tepat untuk mencari yang betul-betul bisa kita ambil kebenaran. Untuk rujukan moral di sini kita mencoba mengambil keputusan bahwa ada dua keputusan yang akan kita ambil, satu keputusan yang benar dan keputusan yang salah. Sehingga saya juga harus menentukan kebijakan tersebut dengan kebijakan yang benar. Harus menggali informasinya lebih dahulu. Ya. Selanjutnya, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di SMP 31 Atap Kejajar ini, terutama untuk kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya selaku kepala sekolah di sini mencoba bahwa seluruh kasus yang akan kita ambil keputusan selalu kita cari data dan fakta kebenaran di lapangan, sehingga kami selaku kepala sekolah jangan lagi salah untuk menentukan bahwa meskipun tidak dua-duanya itu benar, maka saya harus mengambil keputusan sesuatu yang betul-betul menunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Dan langkah-langkah apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan? Ada beberapa langkah yang
coba kami lakukan yang pertama mencari data dulu, data kebenaran tentunya. Kemudian dari data itu kita cek, kita cross check apakah data itu benar ada. Setelah data itu kami dapatkan, kami mencoba menganalisis bahwa fakta-fakta yang ada di lapangan akan kita ambil kesimpulan sehingga nanti kita bisa mengambil kesimpulan yang betul-betul benar. Jadi keputusan yang diambil itu bisa benar-benar tepat ya, Dok. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Biasanya kami mencari informasi dari beberapa teman Bapak Ibu guru yang ada di sekolah bahwa kami minta beberapa data, beberapa fakta yang akan kami jadikan bahan pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan yang saya harapkan bahwa keputusan itu saya ambil betul-betul keputusan yang tepat. Oke, selanjutnya hal-hal yang menjadi tantangan tentunya dalam mengambil keputusan kan tentu menemui banyak tantangan. Hal-hal yang menjadi tantangan selama Anda dengan mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu sendiri seperti apa? Yang jelas bahwa sesuatu keputusan itu pasti akan ada resikonya. Kalau keputusan itu saya ambil padahal keputusan itu dua-duanya benar, maka saya akan mencoba mencari keputusan yang betul-betul bisa memahami kepada teman-teman bahwa keputusan yang saya ambil itu tidak salah. Artinya bahwa ada suatu keputusan yang mungkin keputusan pertama dengan keputusan yang kedua itu akan sama-sama benar. Tapi saya mencoba bahwa keputusan ini akan berpihak ke dua kondisi, dua keadaan yang dengan harapan bahwa keputusan itu bisa efektif untuk menghadapi kondisi yang ada di sekolah. Harus benar-benar itu penuh pertimbangan Ibu ya. Selanjutnya, apakah Ibu ini memiliki sebuah jadwal dalam pembahasan kasus dilema etika atau langsung menyelesaikan tanpa membuat jadwal? Kalau ada jadwal, bentuknya atau prosedurnya seperti apa? Kalau yang sudah saya lakukan memang biasanya sifatnya mendadak ya, artinya tanpa jadwal yang betul, karena memang yang dihadapi di lapangan itu biasanya mendadak atau serta-merta terjadi, sehingga saat itu juga saya dituntut untuk mengambil keputusan yang harus tepat dan cepat. Yang selanjutnya, faktor-faktor apa yang bisa mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika ini? Yang pertama adalah faktor keterbukaan. Faktor keterbukaan itu yang terpenting, artinya dari sesuatu yang terbuka bisa saya mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya, sehingga dari informasi itu saya bisa ambil keputusan yang tidak salah karena sudah ada berbagai masukan dari Bapak Ibu yang ada di sekolah. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang sudah disampaikan Ibu tadi, pelajaran apa yang diperoleh dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, data dan fakta. Itu yang penting. Jangan sampai kita mengambil keputusan itu tanpa acuan dari data dan fakta yang ada di lapangan. Dari data itu kemudian kita bisa menentukan kebenaran datanya, jadi kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih waktunya Bu Maisarah. Oke, demikian tadi wawancara untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak.